ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Selamat datang di Wahdah Inspirasi Zakat. Wahdah Inspirasi Zakat merupakan sebuah lembaga amil zakat nasional yang berdiri sejak tahun 2002 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wahdah Inspirasi Zakat telah menyandang status sebagai lembaga zakat nasional yang resmi di Indonesia sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 511 tahun 2019. Hingga saat ini, Wahdah Inspirasi Zakat telah mempunyai 72 kantor perwakilan baik di tingkat wilayah hingga daerah di seluruh Indonesia. Wahdah Inspirasi Zakat memiliki visi untuk menjadi lembaga amil zakat nasional yang amanah dan profesional. Misi Wahdah Inspirasi Zakat yang pertama, meningkatkan kesadaran umat tentang urgensi menunaikan ibadah zakat. Yang kedua, meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran. Yang ketiga, memaksimalkan kualitas pelayanan yang berbasis sistem kerja yang solutif, praktis, dan aplikatif. Dan yang keempat, memaksimalkan peran lembaga dalam bidang sosial, dakwah, dan kemandirian umat. Dalam kiprahnya, Wahdah Inspirasi Zakat mengemban amanah sosial melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang direalisasikan melalui 5 rumpun program utama, yaitu Berkah Hidayah, Berkah Juara, Berkah Sehat, Berkah Mandiri, dan Berkah Peduli. Berkah Hidayah adalah komitmen Wahdah Inspirasi Zakat untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru negeri dengan mengutamakan dakwah secara profesional dan pembinaan masyarakat secara terpadu, mulai dari mempersiapkan dai yang kompeten, penyediaan sarana prasarana dakwah, dan pembinaan umat secara intensif dan berkelanjutan. Program Berkah Hidayah meliputi program Dai Qur'ani atau Daiku, Tabar Quran Nusantara, Berbagi Bersama Mu'alaf, Tahfiz Community, Program Berkah Juara adalah wujud nyata komitmen Wahdah Inspirasi Zakat untuk memiliki sumbangsih terhadap kemajuan agama dan bangsa melalui bidang pendidikan yang meliputi beasiswa bagi dai dan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikianlah pembacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh Al-Akh Muhammad Hazmi Al-Ghifari. Selanjutnya, untuk mengefisiensikan waktu yang ada, kami langsung saja persilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yusrun Ansor LCMA PhD Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin, para ikhwah dan anak-anakku sekalian yang hadir di Masjid Anas bin Malik, Stiba Makassar, dan juga kepada para pemirsa Stiba TV di mana saja berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari keempat bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi hari-hari yang sangat berharga ini dalam ketaatan kepada Allah dan dalam ibadah yang sangat dicintainya, yaitu mengkaji dan mentadabburi kalamnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah pembukaan juga ya, pembukaan daurah 15 hari menghafal Quran. Kapan selesainya nanti? Jam berapa selesainya pembukaan? 8:30. Oh ya. Nasang ke jam 9. Ya, alhamdulillah. Ini sebagian ada peserta? Ada yang hadir peserta? Mana peserta daurah di sini? Masya Allah. Mana peserta dari luar Stiba? Antum dari luar? Masya Allah. Antum alumni Stiba? Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Ya. Dan insyaallah ini kegiatan tadabbur menjadi bagian dari agenda tambahan bagi peserta daurah, gitu ya. Iya. Dan insyaallah tidak bertentangan, karena dengan mentadabburi dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa membantu kita untuk lebih menguatkan ya hafalan kita terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala.
Pada pembahasan kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kedudukan solat. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan majlis keempat hari ini kita akan bahas potongan firman Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi antum tadi sudah mendengarkan qari kita membaca mulai ayat 153 di mana dimulai dengan apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, sama dengan kemarin. Kemarin wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini kalau kemarin khitab artinya panggilannya kepada siapa? Bani Israel, walaupun itu juga berlaku kepada semuanya. Kalau ini lebih khusus lagi kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Dan kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mau membahas tentang bagaimana menyikapi musibah, ya. Jadi pembahasan pokok kita ini bagaimana sikap yang tepat ketika kita ditimpa musibah. Apa alat bantu kita untuk bisa menghadapi musibah? Apa modal utama yang perlu kita miliki agar kita bisa menghadapi musibah dengan penuh ketabahan, bahkan musibah menjadi ladang pahala bagi kita? Apa? 2. Sabar dan salat. Ya, sabar dan salat. Untuk kesabaran, sekira kita sudah faham bahwa memang ketika ditimpa musibah kita perlu bersabar. Namun mungkin ada yang bertanya, apa kaitannya salat dengan menghadapi musibah? Siapa yang bisa jelaskan? Apa kaitannya perlunya salat untuk membantu kita bisa tabah dan sabar dalam menghadapi musibah? Kalau dikaitkan dengan pembahasan kemarin, atau tidak usah kaitkan, atau gimana? Ya, fadhal. Kira-kira gitu ya, Masya Allah. Ya, jadi dalam salat kita diuji untuk bersabar. Ada ayat yang dibahas kemarin yang punya kaitan langsung dengan ini, atau ada kaitannya. Firman Allah di surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Ya, manusia itu suka berkeluh kesah. Ya, dapat suka berkeluh kesah, dapat duka berkeluh kesah, ya, atau suka berkeluh kesah, ya. Kalau dapat suka lalu lupa lagi terhadap hak yang harus dikeluarkan, dapat duka marah-marah, jengkel. Illal musallin, kecuali orang yang rajin salat, ya, orang yang daimun dalam salatnya. Maka kenapa Allah menjadikan dua ini modal, ista'inu bis-sabri was-shalah? Karena memang orang salatlah yang bisa menghadapi musibah dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran. Di samping sifat sabar itu sendiri yang memang merupakan modal utama. Kau sekalian, Syekh membuka, ya, majlis keempat ini adalah tulisan dari Syekh Salman bin Umar As-Sunaidi. Syekh Salman bin Umar As-Sunaidi, beliau ini juga seorang yang banyak membahas tentang masalah tadabbur, dan beliau punya buku khusus yang berjudul Tadabbur Al-Quran, ya, Tadabbur Al-Quran. Di sini beliau mengangkat kepada kita pembahasan firman Allah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Beliau katakan
Innaha kalimatun azimah. Ini kalimat yang sangat agung, ya, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia adalah kalimat yang sangat agung. Wa min ajallil azkar. Dia di antara zikir-zikir yang paling mulia. Ya, ini termasuk zikir yang paling mulia, ya. Makanya ulama kita walaupun berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid, tapi mereka bilang boleh seorang wanita haid ketika ditimpa musibah mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bagian dari Al-Quran. Tapi kenapa bisa bagi ulama yang melarang, ya? Walaupun mungkin kita memilih pendapat yang membolehkan selama tidak pegang mushaf. Tapi bagi ulama yang melarang membaca Al-Quran bagi wanita haid, kenapa mereka membolehkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di samping di ayat dari Al-Quran, dia juga adalah zikir yang memang dianjurkan kita baca ketika kita ditimpa musibah. Dan membaca zikir bagi wanita yang haid itu tidak ada masalah, ya. Dia membaca zikir, ya, subhanallah walhamdulillah, ya, wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwata illa billah, tidak ada masalah, ya. Kan itu Syekh mengatakan bahwa ini adalah di antara zikir yang paling ajal, zikir yang paling mulia, allati tuqalu 'indal masaib, yang dikatakan pada saat ditimpa musibah. Wa yubashshirullahu ahlahu bis-sana 'alaihi minhu subhanahu wa birrahmah wa husul al-hidayah lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang yang mengucapkan kalimat ini dengan 3 kabar gembira, ya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang mengatakannya, ahluha. Apa artinya ahluha? Orang yang mengucapkannya ketika ditimpa musibah. Bisana alaihim, Allah memuji mereka dan dengan rahmatnya dan hidayahnya. Allah berfirman ba'da zikrihi subhana li hatmiyatil bala fi qouli ta'ala wala nabluwannakum bisyai'. Ya, ini di ayat ke 155-nya, ya. Tadi dibaca ayat 100 berapa? 56, ya. Ya, ini potongan ayat ini 156. Tapi lanjutan tadi Allah berfirman wala nabluwannakum, dan sungguh-sungguh. Di sini penegasan dengan dua bentuk penegasan. Pertama dengan lam. Lamnya ini lam taukid, lam takkid, lam taukid, lam penegasan. Sungguh-sungguh. La wala nabluwannakum, nun juga taukid as-saqil. Sungguh-sungguh kami akan uji kalian semuanya secara umum. Tidak ada orang yang lepas dari ujian. Mau dia orang soleh, mau dia orang toleh, mau dia orang mukmin, mau orang kafir, semuanya pasti diuji. Tidak ada yang lepas dari ujian. Karena dunia memang darul bala. Dunia memang tempat ujian, ya. Orang yang tidak mau diuji jangan hidup. Tapi siapa yang bisa mengatur? Yang kita semua adalah makhluk Allah yang diciptakan dan dikondisikan untuk diuji. Allah mengatakan wala nabluwannakum, dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Khitabnya untuk semua. Dan kalau kita lihat khitab sebelumnya untuk siapa? Orang-orang beriman, ya. Berarti orang beriman itu harus siap untuk diuji. Bahkan sebagaimana kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'a al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi-nabi, kemudian yang semisal dengannya. Yang makin tinggi keimanan seseorang, makin kuat kokoh agama seseorang, maka makin berat juga ujiannya. Dan ini harus kita yakini, bahwa apa yang kita diuji hari ini itu sudah sekadar dengan kondisi kita. Dan Allah tidak mungkin menguji kita dengan ujian yang tidak sanggup kita memikulnya.
Cuma kadang kita terlalu cepat berkeluh kesah. Ya mungkin ada orang yang bilang, kayaknya saya orang yang paling banyak musibah saya. Tidak ada orang yang paling berat ujian cobaannya dalam kehidupan ini melebihi saya. Yaitu kadang seseorang begitu mudah ya untuk berkeluh kesah dan merasa dia orang yang paling disiksa oleh Allah dengan ujian. Padahal Allah tidak akan menguji kita melainkan sesuai dengan kondisi kita. Sebenarnya kita mampu untuk memikulnya. Cuma kadang kita terlalu cepat mengeluh dan berkeluh kesah terhadap ujian itu. Walanabluwannakum bisyai' dengan sesuatu, dan ini isyarat bahwa dia banyak atau sedikit syai', sesuatu saja ya, tidak banyak. Bisyai'in minal khauf, perasaan lapar ya, perasaan lapar, yaitu kurangnya pangan ya. Jadi biasa diuji dengan paceklik, diuji dengan musim kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan ketersediaan pangan itu minim, kurang. Ya bisyai'in minal khauf ya, afwan ya, wala nabluk bisyai'in minal khauf wal ju' ya. Pertama rasa takut, minal khauf ya, minal khauf dengan rasa takut. Jadi takut terhadap hal-hal yang dari peperangan ya, dan apa-apa saja yang bisa membuat kita takut terhadap ujian-ujian dan musibah-musibah yang menimpa kita, bencana-bencana alam dan apa saja yang kita khawatirkan. Itu ujian. Wal ju' dan perasaan lapar, ya, perasaan lapar tadi kita sudah sebutkan ya, kekurangan pangan dan yang semacamnya. Dan juga puasa ya, lapar atau haus ya. Ini semua ujian ya, ujian. Dan ini ujian ketaatan ya, karena sabar ada pada 3 ya. Sabar terhadap perintah dalam melaksanakan ketaatan, sabar terhadap larangan dalam menjauhi, dan sabar terhadap musibah-musibah ya. Tapi ini sebenarnya lebih kepada as-sabru ala al-bala wa ala maqadirillah ya, ala terhadap takdir-takdir Allah yang tidak kita sukai. Jadi sebenarnya takdir Allah semuanya bagus, tapi ada takdir Allah yang kita tidak harapkan ya. Padahal sebenarnya semua yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk kita. Wa naqsim minal amwal, dan kurangnya harta. Dulu mungkin kita punya harta banyak lalu berkurang, itu ujian ya. Kita mungkin bangkrut, ekonomi kita tidak semapan dulu, itu juga ujian. Atau mungkin ada orang sejak dahulu memang sudah begitu ekonominya tidak meningkat-ningkat, pas-pasan, itu ujian juga ya. Minal amwal wal anfus, dan pada jiwa kita, dikurangi jiwa kita dengan penyakit ya. Ada sakit yang menimpa kita, ini juga adalah bentuk ujian. Wassamarat, berkurangnya hasil panen kita, buah-buahan tidak tumbuh sebagaimana dahulu ya, panen yang gagal dan semacamnya. Ini semua adalah ujian. Lalu apakah mereka adalah orang-orang yang rugi? Allah justru mengatakan wa basyiris sabirin. Apakah semua yang diuji merugi? Apakah semua yang diuji merugi? Apakah semua yang diuji beruntung? Tidak juga ya. Maka ikhwas sekalian, semua pasti diuji. Cuma bagaimana menyikapi ujian, inilah yang berbeda ya. Jadi Anda mau jadi beriman pasti diuji, Anda mau kafir pasti diuji. Anda mau taat diuji, Anda mau maksiat silahkan, tapi diuji juga. Dan tidak ada yang beruntung dengan ujian kecuali orang yang bersabar. Makanya kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira, sampaikan, informasikan kepada mereka bahwa mereka diuji, tapi insya Allah ada pahala besar untuk mereka ya. Maka inilah sebenarnya
takziah kita, ya, tasliyah kita, hal yang menenangkan kita dan menghibur kita terhadap ujian dan musibah duniawi. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang bersabar. Siapa orang bersabar? Ini Allah tafsirkan. Ini termasuk tafsir Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan kadang, dan ini tafsir yang terbaik tentu saja ketika Allah yang menafsirkan kalamnya sendiri. Dan kadang tafsiran ini ayatnya di sini lalu yang menafsirkan di ayat yang lain. Dan kadang langsung, ya seperti ini. Kalau seperti ayat yang lain seperti apa? Ya, tentang ya banyak ya. Kalau di Al-Fatihah apa contohnya? Siratal, ya. Di mana ditafsirkan? Ya, di surat An-Nisa, ya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ke berapa itu? 69. Surat ke, sudah hafal semua surat-surat, ya. Oh iya, ada PR sebentar, ya, kita akan uji, ya. Surat keempat. Di situ tafsirannya agak jauh, ya, bukan agak jauh, maksudnya ayat yang ditafsirkan di surat Al-Fatihah, lalu penafsirannya di surat An-Nisa, ya. Ada juga kadang di surat surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 82 umpamanya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ya. Di situ ada walam yalbisu imanahum bidzulmin. Apa yang dimaksudkan kedzaliman? Dosa biasa atau apa? Lalu ditafsirkan dengan firman Allah di surat Luqman, inna syirka la zulmun azim, ya. Surat keberapa surat Luqman? Belum sampai di situ, ya. Sampai apa hari ini tugasnya? Surat Toha, surat 20, ya. Baik. Khusus sekalian, siapa orang-orang yang bersabar? Ini langsung Allah jelaskan kepada kita. Definisi sabar menurut Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah. Mereka-mereka yang jika ditimpa oleh musibah, musibatun dalam bentuk nakirah menunjukkan musibah apa saja. Kapan dia ditimpa musibah? Qalu, langsung mereka respon. Allah tidak mengatakan faqalu, Allah tidak mengatakan summa qalu, Allah tidak mengatakan kemudian, tapi Allah langsung mengatakan qalu. Kenapa? Karena ini harus kita bersabar sejak awal datangnya musibah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seorang wanita yang nangis-nangis di depan kuburan anaknya, ya. Lalu dikatakan dinasihati untuk bersabar. Lalu wanita itu tanpa melihat siapa yang nasihati bilang, kamu bilang gitu karena tidak tahu bagaimana beratnya ujian ini. Lalu Rasulullah pergi, ya. Lalu dikatakan sama wanita itu, tadi yang menasihati kamu Rasulullah. Baru tersadar, dia langsung menyusul dan minta maaf, ya. Saya tidak tahu, bilang engkau wahai Rasulullah. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Innamas sabru fis sadamatil ula. Sabar itu pada guncangan pertama. Jadi sabar itu dinilai bukan nanti bilang oh iya, ya, setelah 3 hari, setelah 7 hari lalu kita bilang akhirnya saya bisa menerima. Tadinya kita pukul-pukul diri kita, kita tampar pipi kita, kita cabik-cabik, ya, pakaian kita jambak rambut kita, ya, itu bukan sabar. Lalu nanti hari ke-100-nya, hari ke-20-nya baru dia bisa bersabar. Enggak, itu kesabaran diuji sejak guncangan pertama. Datang ujian, langsung kita mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang mengatakan seperti ini tentu saja bukan sekedar ucapan, ya, tapi dia meresapi maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Ini akan dibahas nanti. Orang yang mengatakan ini mengatakan dengan lisannya,
meresapi maknanya dan mengamalkan isi kandungannya. Dengan beberapa kalimat ini dia akan mendapatkan 3 keutamaan sekaligus. Ya, jadi khoskan lihatlah beberapa kalimat saja yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita akan mendapatkan 3 keutamaan sekaligus. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Kalimat yang pertama adalah salawat dari Allah. Apa itu salawat? Ada beberapa penafsiran ulama kita, tapi di antara yang paling bagus apa yang dikatakan oleh Abu Aliyah, salawat dari Allah adalah raf'ud darajat. Allah mengangkat derajat hamba tersebut. Wa rahmah, dan Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya. Dan rahmat apa manfaatnya? Tidak ada kita yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Lan yadkhila ahadukum amaluhu al-jannah. Tidak ada yang bisa masuk surga dengan amalannya. Berarti dengan apa? Illa an yataghammadani Allah bi rahmati. Rasulullah saja amalan yang paling banyak masuk surga beliau bukan karena amalannya, tapi karena rahmat Allah yang meliputi beliau. Ya, maka ikhwas sekalian, rahmat Allah diberikan kepada orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, hidayah dari Allah. Ya. Makanya sebagian salaf ketika meninggal anaknya, ya, orang melihat wajahnya tidak terlalu bersedih, bahkan ada tampak seperti gembira, ya, bukan juga senang dengan teman, tapi tidak terlalu bersedih, bahkan dia tetap berseri-seri kelihatannya. Lalu ditanya, beliau mengatakan, apalagi yang saya mesti khawatirkan, yang saya mesti sedihkan ketika saya sudah bisa menerima ujian ini dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan saya sudah dijanji akan mendapatkan 3 hal. Satu saja di antara 3 janji ini saya dapatkan sudah sangat gembira saya, apalagi saya akan mendapatkan 3 janji sekaligus, yaitu salawat Allah, raf'ud darajat, rahmat Allah, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu kemuliaan yang sangat besar. Fal insan, maka seorang manusia, kata Syekh, fal insan, maka seorang manusia, hina taqaul musibah, ketika ditimpa oleh musibah, wa yash'uru bi ladzal bala, dan dia merasakan bagaimana panasnya musibah itu dan beratnya, getirnya, ya, dari musibah tersebut, fi qalbi, pada hatinya. Wa rubbama tasal, mungkin dia akan bertanya-tanya, limadza asabanil bala duna ghairi. Ya, kadang ada orang bertanya kalau ditimpa musibah, apalagi kalau beruntun, lalu dia mungkin lihat orang sekitarnya tidak ditimpa musibah, mungkin dia akan mengatakan, limadza asabanil bala, kenapa saya yang ditimpa musibah ini? Kenapa bukan orang selain saya? Hari ini saya, besok lagi masih saya. Ada orang yang di sekitar saya tidak ditimpa musibah. Kadang muncul pertanyaan semacam itu. Padahal ini sebenarnya tidak pada tempatnya, ya. Karena seharusnya kita sadar bahwa semua kita ini selalu ditimpa musibah. Cuma musibah itu kadang berupa sesuatu yang disukai dan kadang berupa yang tidak disukai. Kita hanya memposisikan musibah kalau kehilangan sesuatu. Padahal kalau kita dapat harta juga itu adalah ujian juga, ya, dia adalah ujian, ya. Kata Syekh, mungkin ada yang bertanya seperti itu, kenapa saya saja yang ditimpa musibah, bukan orang selain saya? Fayati hadha dzikrul Qur'anil azim mubtada bihadil kalimah, maka datanglah zikir yang datang dari Allah ini dimulai dengan inna, kalimat inna. Sesungguhnya kita semua, kita, Anda, saya, dia, mereka, dan kita semuanya. Inna, sesungguhnya kami. Yuraddiduhul mu'min fayattaqin annahu fayatayaqqan annahu, salah tulis mungkin sini, ya. Mungkin fayatayaqqan. Kalau di situ apa? Fayataqayyan. Ya, nampaknya salah tulis, mestinya fayatayaqqan. Seseorang mukmin mengulang-ulanginya dan dengan penuh keyakinan annahu mamlukun lillah, bahwa dia adalah miliknya Allah. Kita adalah milik Allah.
Inna lillah. Kama yufidu hadat taqdim hasrul milk lahu subhanah. Jadi ini juga menegaskan bahwa kita semua hanyalah milik Allah. Tidak ada yang memiliki kita kecuali Allah. Bahkan kita sendiri tidak memiliki diri kita sendiri. Pemilik kita adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Bi kulli ma tahmilu hadhil kalima min ma'nal milkiyah mutlaqah. Dan ini pemilikan yang mutlak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, kalau ini bisa kita resapi makna kalimat inna lillah, maka ini sudah mengurangi beban kita. Kenapa? Kata Syekh, wal insanu bi fitratihi, seorang manusia dengan fitrahnya, la yalumu sahibal milk idza tasarrafa fi mulkihi, tidak akan menyalahkan seorang yang menjadi miliknya ketika dia melakukan sesuatu terhadap miliknya. Ini HP kami umpamanya, kami mau pakaikan casing ini dan casing itu, kami tidak mau pakai sesuatu, kami buang-buang, antum marah? Ya, apa urusannya antum? Ya, ini punya anak. Ya, itu kita tidak bisa, ya, tidak bisa menyalahkan seorang yang memiliki sesuatu melakukan sesuatu terhadap miliknya itu. Itu permisalan yang mudah sesama kita. Gimana lagi kalau kepemilikan yang kita ini, kepemilikan kita ini sebenarnya juga tidak mutlak. Kita punya baju, kita punya songkok, kita punya karena ini harta-harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika saja sesama manusia kita biasa saling memaklumi ketika seseorang memperlakukan suatu barang-barangnya, benda yang dimilikinya, kan itu haknya, tidak ada urusan kita dengannya, dia punya barang itu. Bagaimana lagi kalau yang melakukan ini adalah pemilik yang sempurna, dialah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu aula bihi wa a'lam bisya'ni wa ahkam fi tadbiri syu'uni. Ya, karena seseorang kalau memiliki sesuatu yang pantas untuk melakukannya, dia yang paling tahu tentang sesuatu itu dan paling tahu bagaimana mengurus sesuatu. Yuraddidu inna lillah, maka begitulah juga seorang muslim yang sabar ketika dia mengulangi kata-kata inna lillah. Dan ini penting kuaskan, diresapi, ya, karena ada juga orang yang mengatakan inna lillah tapi masih juga melakukan perbuatan yang mengekspresikan dia tidak sabar sebenarnya, kalimat yang cuma terucapkan di lisan. Maka kita perlu meresapi maknanya. Kita ketika mengatakan inna lillah, yaqau fi nafsihi tafwidu amri ila rabbih, maka muncul pada dirinya, pada jiwanya, menyerahkan urusan kepada Rabbnya, kepada pemiliknya Allah Subhanahu wa taala, wa malikihi wa khaliqihi, kepada pemiliknya dan kepada penciptanya. Fayastahyi, maka kita malu kalau kita sudah mengatakan inna lillah, maka kita malu an yunazi Allah fi milkihi, kita malu untuk membantah Allah, ya, kita menyaingi Allah terhadap miliknya ketika Allah berlaku kepada miliknya sendiri. Fayasiru bal fayasbiru bal wa yarda, maka dia akan bisa bersabar, bahkan bukan cuma bersabar, dia ridha. Mana yang lebih tinggi, sabar atau ridha? Ridha, ya, tingkatan ridha lebih tinggi daripada sabar. Sabar kan, ya sabar, apa boleh buat, biasa orang apa boleh buat, ya. Ini bukan cuma sabar saja, tapi dia juga ridha-nya terhadap keputusan Allah. Fayataraqqa fi a'la maqamat a'malil qulub, maka dia meningkat kepada kedudukan amal-amal hati yang paling tinggi. Apa itu ar-ridha? Ar-ridha bil qada, ridha terhadap keputusan Allah. Ini lebih tinggi daripada sekadar kesabaran. Wa kadzalika yastash'irul muslim anna sultanahu wa jahahu wa kullama yaftakhir bihi tahta qahrillahi wa sultanihi. Dan juga harus kita sadari, harus kita resapi sebagai seorang muslim
bahwa kekuasaan kita, kehormatan kita, dan apa yang selama ini kita bangga-banggakan, ya, jadi selama yang kita bangga-banggakan bukan cuma harta tadi, ya, di antara hal yang juga kita kejar, ya, orang kadang mengejar bukan cuma harta. Ada orang yang tidak peduli dengan harta banyak, tapi yang penting dia memiliki kedudukan yang terhormat di tengah manusia. Ini pun juga milik Allah, ya. Syekh mengatakan seorang muslim harus sadar meresapi bahwa kekuasaannya, kehormatannya, dan apa yang selama ini dia banggakan tahta qahrillahi, semuanya itu di bawah kekuasaan Allah dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan inna lillah bihaq, dengan penuh kebenaran, taskunu nafsuhu, taskun nafsu, hati kita menjadi tenang, ya. Bi bardil qada, bardil ridha bil qada, dengan kesejukan ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahulu bainaha wa baina tasakhut 'inda nusulil inda nuzulil masaib, maka itu menghalangi dia untuk tasakhut, untuk murka, untuk jengkel, dan tidak menerima musibah yang Allah turunkan kepadanya. Wa yamna'u anhal jaza' 'inda zawalin ni'am, dan dia tidak akan berkeluh kesah ketika perginya nikmat dari dia, ya. Itu baru ucapan inna lillah. Fa idza kunna lillah milkan wa tadbira, kalau kita memang adalah milik Allah dan juga di bawah pengaturan Allah, falaysa lana i'tirad, maka tidak ada alasan bagi kita untuk memprotes, ya, untuk keberatan ala qadarillah, terhadap keputusan Allah, wa tadbirih, dan pengaturannya. Fa huwa subhanah, karena dialah Allah Subhanahu wa taala malikal mulki, pemilik kerajaan-kerajaan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya Allah apa saja yang ada di langit, 7 langit yang ada, wa ma fil ard, dan apa saja yang ada di 7 lapisan bumi, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa min samarati tadhakkur muslim kaunahu milkan lillah, dan di antara buah manfaat seorang muslim sadar bahwa dia adalah miliknya Allah, an yakuna ta'ian lahu subhanahu. Ini juga, jadi tadi kita ridha dengan apa yang Allah putuskan, dan bukan cuma itu sebenarnya. Manfaat buah yang bisa kita petik dengan kesadaran kita bahwa kita adalah milik Allah, kita juga menaatinya, multaziman bi amrih, kita komitmen konsisten dengan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, fi syiddati war rakha, baik dalam keadaan ditimpa musibah, war rakha, dan juga ditimpa kesenangan. Kapan biasa orang lupa kepada Allah? Saat ditimpa musibah atau saat senang? Saat senang. Kalau musibah, banyak yang mengingat Allah. Tapi ada juga orang yang ketika ditimpa musibah belum juga mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang mukmin, dia akan selalu tetap taat kepada Allah, baik dalam keadaan syiddah maupun dalam keadaan rakha, senang maupun dalam keadaan susah. Wal aman wal khauf, dalam keadaan aman dan dalam keadaan ketakutan. Mutawajjihan lima yuhibbullah, dia senantiasa menuju kepada apa yang Allah cintai. Mu'ridan amma yakrahuhu, berpaling dari setiap yang Allah benci. Raja'an ma indahu, kenapa kita lakukan itu? Karena kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Wa khaufi iqabihi yauma liqa'i, karena kita takut dengan siksa Allah pada hari kemudian. Wa mimma yu'akkidu hadzal ma'na, dan yang menguatkan makna ini adalah lanjutannya. Apa Allah katakan lanjutan dari zikir yang mulia ini, yang penuh berkah ini? Wa inna ilaihi raji'un, ya, ini mengingatkan kita akan hari kemudian, ya. Jadi ini kita milik Allah. Allah uji kita
dan kelak Allah akan kembalikan kita lagi kepadanya di hari kemudian. Wa inna ilaihi raji'un. Mengingatkan kita. Jadi ucapan kita ini juga lahir dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membangkitkan kita dan mengembalikan kita pada hari kiamat untuk menghisap kita. Wa 'inda wuqu'il musibah, kata beliau, dan ketika musibah terjadi, wa hululil bala, dan datang bala, yuraddirul mu'min annahu raji'un ilallah, kita ulang-ulangi bahwa kita akan kembali kepada Allah. Fayazdadu ta'alluquhu billah, maka pada saat itu bertambah ketergantungannya kepada Allah, hubungannya kepada Allah. Wanqiyaduhu lahu, dan ketundukan kita kepada Allah. Wa yatayaqqan, dan dia makin yakin annahu aidun ila rabbih, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kawan sekalian, nanti kalau kita kembali kepada Allah, kita dibangkitkan dalam keadaan bagaimana? Gimana nanti kalau kita dibangkitkan di hari kiamat? Baju apa yang kita pakai? Kendaraan apa yang kita pakai? Sendal apa yang kita pakai? Tidak ada. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Hufatan, uratan, gurla, dalam keadaan tidak berpakaian sedikit pun, tidak ada sedikit pun selai kain pun. Hufa, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, tidak ada alas kaki sedikit pun. Gurlan, bahkan kita dalam keadaan tidak dikhitan, ya, belum dikhitan. Itu mengingatkan kita, ya, bahwasanya memang kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ketika membangkitkan kita, Allah mengembalikan kita dalam keadaan kita sebenarnya yang tidak memiliki apa-apa. Fayakhafu min taqsirihi, dan ini membuat kita takut ketika kita lalai dalam menunaikan hak-hak Allah, wa ma'asihi, dan bermaksiat kepada Allah. Wa yatma'u fi ma 'indallahi min thawabihi wa afwihi, dan kita sangat loba berharap terhadap apa yang ada di sisi Allah berupa pahalanya, berupa pengampunannya, wa ihsani, dan kebaikan dari Allah, wa ma'adahu Allahu lis-sabirin, apa yang Allah siapkan untuk orang yang bersabar. Wa yarju minallahi anna ma faqadahu, ini juga hadirkan perasaan bahwa kita berharap apa yang hilang dari kita. Hari ini harta kita berkurang, hari ini anak kita yang kita cintai meninggalkan kita, orang tua yang kita cintai meninggalkan kita, apa saja. Maka hadirkan kita berharap apa yang hilang pada kita hari ini, sayaudu alaihi ajran wa thawaban wa takfiran wa tuhuran, akan kembali dalam keadaan ajran, dapat pahala, wa thawaban, ganjaran dari Allah, takfiran, menghapuskan dosa-dosa kita dan menyucikan dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Kapan itu? In sabara wahtasaba, kalau dia bisa bersabar dan mengharapkan pahala dari musibahnya, ya. Jadi jangan cuma ketika kita melakukan ketaatan kita mengharapkan pahala. Ketika kita juga ditimpa ujian dan musibah, kita bersabar dan mengharapkan pahala di situ. Fataqallab al-mihnah fi haqqi minha, maka akan berubah itu antara mihnah menjadi minha. Apa itu mihnah? Itu antum lihat, ya, mim ha nun ta marbuta, berubah menjadi minha, mim nun ha ta marbuta, perubahan huruf dua antara nun dan ha berubah. Apa itu mihnah? Mihnah, ujian, imtihan. Apa itu minha? Beasiswa, ya. Kalau mahasiswa tahunya beasiswa, ya. Minha itu artinya pemberian, ya, bonus, pemberian, hadiah, ya. Jadi berubah dari tadinya minha, mihnah, ya, dari tadinya dia musibah menjadi pahala, ya, menjadi bonus, hadiah untuk kita. Kapan itu? Satu saja sebabnya, yaitu kita bersabar, ya, menerima, lalu kita ucapkan innalillah. Adapun orang yang tidak bersabar, maka minha tetap mihna, tetap mihna baginya tanpa mendapatkan balasan apa-apa.
Inna ruju'al mu'min ila Allahi fid daril akhirah. Sesungguhnya kembalinya seorang mukmin kepada Allah terhadap hari akhirat fauzun, maka itulah keberuntungan, warahatun, dia akan merasakan istirahat, ketentraman, min ana'id dunia wa naqdiha, dari kepenatan dunia ini. Dunia ini khususkan melelahkan, mencapekkan kita, ya. Kita harus berjuang, banting tulang, ya. Orang tua berbanting tulang sudah, ya, menghabiskan waktu untuk bisa membangun dunianya. Sangat melelahkan. Tapi kalau kita bisa menghadirkan jiwa yang sabar seperti ini, maka kita akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Sebagaimana dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lewat jenazah, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua lewat jenazah. Lalu Rasulullah menyimpulkan dengan dua jenazah itu, beliau mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu. Jadi jenazah itu entah mustarih atau mustarahun minhu. Apa itu mustarih? Orang yang beristirahat. Apa itu mustarahun minhu? Orang yang beristirahat darinya. Ada orang yang beristirahat dengan kematiannya, ada juga orang dengan kematiannya orang-orang beristirahat darinya, ya. Karena kalau dia hidup mengganggu terus, kita yang jadi repot dan susah dengannya, ya. Suka membuat pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati, suka melakukan perbuatan yang menyakitkan kaum muslimin. Ketika dia meninggal, starahna minhu, alhamdulillah kita sudah istirahat darinya, ya. Dan ada orang kematiannya ditangisi, disedihkan, tapi dia mustarih, dia istirahat di kuburannya, ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu? Siapa yang dimaksudkan yang beristirahat dan siapa yang dimaksudkan mustarahun minhu? Kata beliau, ini hadisnya hadis Muslim, ya, Sahih Muslim, Sahih. Al-abdul mu'min, seorang hamba yang mukmin ketika meninggal dunia, yastarihu min nasabid dunia. Ketika dia meninggal dunia, dia istirahat dari capeknya, keletihannya hidup di dunia. Hidup di dunia mencapekkan kita, meletihkan kita. Meninggal bagi kita lah tempat untuk istirahat. Makanya kuburan seorang mukmin diistilahkan dengan apa? Raudhah min riyadil jannah, kebun taman-taman surga. Taman surga, taman dunia saja kita istirahat di situ. Gimana lagi kalau taman surga? Dia akan beristirahat dengan penuh kenyamanan. Wa dzalika lima yara minar ruh waraihan, ya, karena dia akan melihat bagaimana malaikat-malaikat dan ketenangan-ketenangan dan naim fil jinan wa liqa rahman. Karena dia akan diperlihatkan bagaimana nanti posisinya di surga, posisinya di surga. Adapun mustarahun minhu, ya, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan hadis ini seperti tadi, ya, jangan ikhlaskan kita menjadi orang yang ketika kita meninggal orang semuanya bersenang, alhamdulillah, sampai orang sujud syukur. Ada yang seperti itu. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang lalim ini, ketika meninggal dunia, Hasan Al-Basri, Mu'ad bin Jabal dan banyak orang, banyak sahabat-sahabat yang mulia dan juga para tabi'in sujud syukur dengan kematiannya Hajjaj, ya, pemimpin yang lalim. Orang tidak sedih dengan kematiannya, tapi orang sujud syukur bahkan dengan kematian. Kenapa? Mustarahun minhu, orang merasa istirahatnya darinya. Waliyadzubillah. Walamma yahmiluhu hadza dzikr minal ma'anil 'azimah, dan ketika zikir ini mengandung makna-makna yang sangat agung, kana lahu fadlun 'azim jaa dzikruhu fil hadits taliyah. Ya, beliau tutup pembahasan ini dengan menyebutkan dua hadis yang menjelaskan bagaimana kemuliaan pahala bagi orang yang bisa menerima musibah Allah dengan tabah dan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadis yang pertama dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ini Ummu Salamah mendengarkan sabda hadis Rasulullah ini sebelum beliau ditimpa musibah, sebelum kematian suaminya. Beliau sudah dengarkan hadis ini. Apa hadisnya? Hadisnya berbunyi, ma min muslim, tidaklah seorang muslim, tusibuhu musibah, yang ditimpa oleh satu musibah,
fayaqulu ma amarahullah, lalu dia mengatakan apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada lanjutannya, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala terhadap musibahku, wa akhluf li khairan minha, dan gantilah dari musibahku ini apa yang lebih baik darinya. Kapan seorang muslim mengucapkan seperti itu? Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali pasti Allah akan menggantikan baginya dari musibahnya sesuatu yang lebih baik darinya. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika meninggal suami beliau Abu Salamah, sahabat yang mulia, wafat setelah pasca perang Uhud, dari luka-luka yang tersisa dari perang Uhud. Abu Salamah sahabat yang mulia, ketika meninggal dunia, Ummu Salamah langsung ingat hadis. Apa yang mesti dibaca? Doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Dan doa Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, ya Allah gantikan yang lebih baik dan berikan pahala dari musibahku. Tapi beliau berfikir, dia mau bilang begini, tapi beliau berfikir, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah, siapa orang muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Padahal isi doanya, ya Allah gantikanlah dari musibahku yang lebih baik. Tapi siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Suaminya. Tapi ini karena ya awwalu baitin hajara ila Rasulillah SAW, karena yang paling pertama kali berhijrah, keluarga yang paling pertama kali berhijrah adalah keluarganya Abu Salamah dan Ummu Salamah, ya. Tapi karena ini sunnah, maka beliau baca saja, walaupun dia berfikir ada enggak yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ketika beliau katakan ini, summa inni qultuha fa akhlafallahu li Rasulullah, ternyata Allah menggantikan untukku Rasulullah, ya. Siapa itu Rasulullah? Ya, Nabi kita jauh-jauh lebih baik tentu saja daripada Abu Salamah, ya. Ini Ummu Salamah mau dilamar oleh Abu Bakar, tidak mau. Mau dilamar oleh Umar, tidak mau, ya. Beliau belum terlalu yakin lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi ketika Rasulullah yang sudah lamar, ya, beliau tidak ada jalanan kecuali menerimanya, dan beliau sangat yakin tentunya bahwa Rasulullah yang terbaik melebihi Abu Salamah. Terakhir, hadis tentang keutamaan orang yang bisa tabah dan mengucapkan innalillah pada saat dia ditimpa musibah. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dikatakan idza mata waladul abdi, dan ini hadisnya hadis qudsi sebenarnya. Ketika seorang meninggal dunia anaknya, qala Allah taala li malaikatihi, Allah berkata kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, kamu wahai malaikat, maksudnya malaikat maut, kamu telah mencabut nyawa anak dari hambaku. Fa yaquluna na'am, malaikat mengatakan iya ya Allah. Maka Allah lagi mengatakan qabattum samrata fuadihi, kamu telah mencabut samrata fuad. Apa artinya samrata fuad? Samrah, buah hati anak, buah hati dari hambaku. Kata Allah kepada malaikat, kalian telah mencabut nyawa buah hati dari hambaku. Fayaquluna na'am, kata malaikat, benar ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, padahal Allah Maha tahu, madza qala abdi, apa yang hambaku itu katakan ketika kamu mencabut nyawa anaknya? Fayaqulun, kata malaikat, ternyata hamba itu hamadaka, memujimu. Ditimpa musibah justru memuji. Apa yang dibaca kira-kira? Alhamdulillah apa? Kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, tapi kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ini yang dibaca ikhwas sekalian. Wastarja'a, dan setelah itu dia juga istarja'a. Apa itu istarja'a? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah mendengarkan jawaban hambanya itu? Padahal sekali lagi hamba Allah lebih tahu. Allah mengatakan kepada para malaikatnya yang telah mencabut nyawa dari anak hambanya itu, ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan istana di surga untuk hambaku itu yang bisa tabah menerima ujian,
dan mengucapkan hamdalah, bahkan dan juga mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangunkan untuknya istana di surga, wasammuhu baital hamdi, dan namakan istananya istana apa? Alhamdu. Ya, istana alhamdu. Makanya kalau sekarang nanti di surga ada istana alhamdu. Siapa itu? Bagi orang-orang yang ditimpa musibah kematian anaknya, masih kecil, belum balik, ya, lalu dia bisa bersabar dan dia mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan istirja, maka ini akan mendapatkan ganjaran seperti ini. Ini khos sekalian, ya, semoga ya bulan suci Ramadan ya menebalkan keyakinan kita kepada Allah dan menguatkan kesabaran kita dengan penuh keyakinan bahwa apapun musibah itu pasti baik bagi kita dan di dalamnya ada hikmah, karena kita semua milik Allah, maka kita siap berpisah dengan siapa saja dan apa saja yang memang merupakan titipan Allah, dan dengan penuh harapan kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah tadi pembahasan tadabbur kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi menjadi pemotivasi bagi kita, sebagai pengingat bagi kita saat kita tertimpa musibah untuk senantiasa bersabar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan Ustadz di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Para ikhwan hadirin yang khusus offline di Masjid Anas bin Malik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini akan kita rangkaikan dengan kuis atau tanya jawab berhadiah. Maka nanti Ustadz kita akan menyampaikan 3 pertanyaan, 2 hadiah berupa kutaib, buku saku, kitab bahasa Arab, lalu yang satu adalah voucher pulsa senilai Rp25.000. Maka langsung saja kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan 3 pertanyaan kepada para peserta yang khusus hadir di Masjid Anas bin Malik. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya. Dan tulis ya, yang sudah pernah dapat hadiah tulis namanya supaya tidak berulang. Kecuali kalau memang tidak ada yang jawab, tidak ada yang bisa tahu jawabannya kecuali yang sudah pernah dapat hadiah, maka tidak apa-apa. Tapi selama masih ada yang tahu, maka didahulukan mereka yang belum pernah dapat hadiah. Tolong panitia catat namanya. Sudah berapa pertemuan? 3 ya? Berarti sudah 9 yang dapat hadiah sebelumnya. Bukan 9, karena ada yang sudah berulang ya. Dan ke depan tidak berulang lagi. Nah, karena tidak berulangnya yang dapat hadiah itu juga menunjukkan bosnya yang lainnya juga perhatian. Kan jangan bilang, itu misalnya ada ji akhi itu ya, insyaallah dia nanti yang menjawab ya. Mestinya kita berlomba-lomba. Pertanyaan yang pertama. Dua pertanyaannya. Pertama, ayat berapa yang dibaca oleh qari kita tadi? Ayat berapa sampai ayat berapa? Lalu kedua, kenapa Allah mengatakan ista'inu bis sabri was shalah? Terhadap musibah kita disuruh minta pertolongan dengan sabar dan salat sekaligus. Silakan, fadhol. Pertanyaannya jelas? Ya, silakan. Fadhol. Ya, kalau salah jawabannya tidak dapat denda ya. Jadi silakan jawab. Ya, tidak ada masalah. Bismillah. Apalagi kalau benar. Ya. Ayat yang dibaca Qori tadi ayat 153 sampai 157. Ya. Yang kedua maksud dari istirahat. Iya, kalau setengah jawaban benar tidak dapat hadiah ya. Tapi dapat pahala insyaallah ya. Ista'inu bis sabri was shalah, karena hanya orang yang salat yang kalau sabar kenapa mesti minta tolong terhadap musibah dengan model kesabaran? Dibutuhkan 2, sabar dan salat. Kalau sabar kenapa?
Karena hanya orang sabar yang bisa melewati musibah tersebut. Iya, jayid, ahsan. Lalu kalau orang sholat, apa hubungannya dengan ditimpa musibah? Sama juga, Ustaz. Kenapa bisa orang sholat bisa sabar? Apa dalil bahwasanya orang sholat itu bagus sholatnya bisa menerima musibah? Ada penjelasannya? Ada penjelasan kemarin yang kita sebutkan bahwa di antara sifat orang yang sholat itu kenapa? Orang yang rajin sholat itu kenapa? Bisa bersabar. Bagaimana? Apa sifatnya orang yang suka sholat? Itu. Tinggal sedikit sekali. Ya. Sayang sekali kalau tidak demikian. Antum. Tapi siapa yang dapat aja nanti? Gantian baca bukunya ya. Nah. Belum, tidak bisa lagi. Menyerah. Ah ya. Sempurnakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Khusus itu, kenapa orang sabar juga? Kenapa salat menjadi modal dalam menghadapi musibah? Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sering berkeluh kesah, sebagaimana disebutkan kemarin Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'arij, khuliqal insan innal insana khuliqa halu'a. Kemudian dilanjutkan illal musallin. Ya. Itu. Nah, Ustaz. Oh iya. Benar jawabannya? Hah? Benar atau salah? Iya. Berarti siapa yang dapat ini? Silakan. Nanti ya. Tapi apa yang tadi dia jawab al-akh, antum juga tahu ya? Yang tadi kan antum cuma sempurnakan. Yang dia jawab tadi antum juga tahu itu? Iya. Baik. Silakan. Kalau Allah mau pinjam suatu saat antum pinjamkan ya. Iya. Ya. Yang kedua, sebutkan dua pertanyaannya. Sebutkan pertanyaan pertama, apa saja musibah yang mungkin menimpa seseorang? Yang kedua, apa yang akan didapatkan bagi orang yang bisa bersabar dengannya? Siapa? Betul. Jadi yang tunjuk panitia ya, panitia yang. Bismillah, yang mungkin didapati. Apa saja jenis musibahnya? Oh, musibahnya rasa takut, rasa lapar, kemudian jiwanya diuji dengan jiwa, kemudian dengan harta, dan terakhir diuji dengan panennya. Panen. Kekurangan panen begitu, maksudnya gagal panen. Samarat. Nah. Iya. Taib. Lalu kalau dia bisa bersabar, berapa yang dia dapatkan? Mendapatkan tiga. Yang pertama, salawat dari Allah. Apa artinya salawat dari Allah? Dinaikkan derajatnya. Yang kedua, kemudian dia mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu bahwasanya orang itu tidak masuk surga. Oh itu. Yang ketiga, kemudian
mendapatkan kalau ikhwah yang hidayah lain dari jawabnya Allah. ini antum tidak dapat. Ya. Mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah, boleh. Nah, ahsan. Fadhal. Nah. Barakallahu fiik. Terakhir. Sebutkan berdasarkan hadis Ummu Salamah dan hadis Abu Musa, sebutkan doa yang baik dibaca pada saat kita ditimpa musibah selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tambahan dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah, doa yang cocok dibaca ketika tertimpa musibah setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha. Iya. Apa artinya itu? Ya Allah, ya Allah, karuniakanlah padaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Iya. Ada lagi selain itu? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, masyaallah, ahsan. Voucher 20 atau 25? 25. 25. Iya, tergantung panitia bukan antum yang tentukan. Nah. Iya. Baik, barakallahu fiik. Ada ana lupa kasih hadiah ya. Ada kemarin yang ana menghafal 1 sampai 20 nomor surat. Siapa yang sudah hafal? Antum juga? Antum kemarin hadir? Hah? Hadir? Siapa lagi? Baik. Pertanyaan. Surat ke-15. Cepat. Hah? Pakai mic sebenarnya. Hah? Yunus 15. Al-Hijr. Apa? Sudah aja. Al-Isra. Surat ke berapa? La. 17. Ya. Siapa lagi? Antum. At-Taubah. Al-Kahfi. Berapa? 18. 7. Al-A'raf. Baik. Antum juga mau diuji? Iya. 11. Ibrahim. 16. Al-Maidah. Maryam. 16, Masya Allah, ahsan. Nah, tapi sayang tidak ada hadiahnya. Aduh. Nah, insyaallah nanti kalau kalian sudah 114 ya. Hari keberapa itu? Nanti kita uji semuanya. Insyaallah disediakan hadiah. Ingatkan ya. Baik, subhanallahi bihamdik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah telah selesai tadi sesi tanya jawab berhadiah. Semoga dari hadiah yang didapatkan oleh para peserta tadi bisa menjadi wasilah untuk kita lebih semangat untuk bertadabbur Al-Qur'an. Itulah tadi seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kami mewakili para panitia memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kegiatan kita pada pagi hari ini dan kami
Moderator Irgi Dusanto undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, founder RA Consulting dan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, menghimbau kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui WIZ, Wahda Inspirasi Zakat. Insyaallah harta Bapak Ibu sekalian akan dikelola secara profesional, secara amanah, dan tepat sasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, zakat adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi nisab dan haul dari harta yang dimiliki. Di Ramadan ini, selain zakat fitri, maka sangat dianjurkan bagi kita yang telah memenuhi kriteria dan sampai kepada nisab dan haul untuk menunaikan zakat mal kita. Ingat, zakat mal kita sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Zakat akan menjadi asbab keberkahan bagi kehidupan kita dan harta kita, dan di akhirat berpahala dengan pahala yang besar. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya Syaibani Mujiono, Sekjen DPP Wahda Islamiyah, mengajak kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada untuk menunaikan zakat, zakat fitri dan zakat malnya. Dan untuk zakat mal bisa disalurkan lewat Wahda Inspirasi Zakat yang merupakan lembaga zakat nasional yang telah mendapatkan izin resmi dari Departemen Agama atau Kementerian Agama dan juga dari Basnas. Semoga Bapak Ibu bersama Wahda Inspirasi Zakat bisa bekerja sama menunaikan kewajiban yang tentunya kita semua berharap mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا